Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau setia Bapa. Engkau selalu ada menguatkan kami Tuhan. Walau apapun badai persoalan permasalahan yang kami hadapi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia bagi kami. Karena Engkau selalu ada di hati kami Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir di hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bertakhta di atas setiap pujian pengagungan kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, yang sudah tersedia Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi saluran suara-Mu bagi jemaat-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk bertumbuhnya firman-Mu di hati kami. Dan firman-Mu itu berbuah lebat di dalam kehidupan kami Bapa. Dan buah-buah itu boleh dinikmati oleh semua orang Tuhan. Dan mereka boleh melihat Kristus lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Haleluya, luar biasa. Kita sehat ya. Sehat semua, baik itu secara rohani, jiwani, jasmani di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau mempersiapkan kehidupan kita. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Adapun tema bagi kita pada sepanjang bulan ini, di minggu pertama, di minggu kedua, di minggu ketiga, kita sudah diberkati dengan tema-tema yang luar biasa dari gereja kita Victorious Family. Adapun tema sepanjang bulan Maret ini adalah kesehatan tubuh. Di minggu pertama kita sudah diberkati, di mana subtema di minggu pertama adalah tubuhku bait Allah. Kita tahu ya, tubuh kita ini bait Allah. Kita sudah diberkati waktu minggu pertama, dan minggu kedua subtema kita yaitu persembahan yang hidup dan yang berkenan. Dan yang minggu ketiga kita sudah juga diberkati dengan firman Tuhan bagaimana menjaga keseimbangan hidup kita. Dan di minggu keempat, di minggu terakhir dari bulan Maret ini, kita akan diberkati lagi dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita membangun pola hidup yang sehat ya. Ya, di minggu ini, di minggu terakhir di bulan Maret, gak terasa ya, kita sudah mau mengakhiri bulan Maret ini ya, udah minggu keempat, dan nanti minggu depan kita sudah masuk di minggu pertama di bulan April. Wow, tidak terasa begitu cepat hari-hari ini berjalan. Walaupun situasi di luar sana kita tahu ya tidak semakin baik, pandemi belum berakhir ya kan? Pandemi belum berakhir, perekonomian juga semakin sulit ya. Minyak goreng di mana-mana sulit kita dapatkan ya. Di mana juga solar sudah naik, harga-harga sudah naik menjelang puasa, menjelang lebaran. Wow, ini ibu-ibu yang paling terasa ya. Amin, ibu-ibu ya, termasuk saya. Saya ibu-ibu juga. Di depan rumah saya itu ada retail Alfamart, tapi saya tidak pernah dapat minyak goreng. Gak pernah dapat minyak goreng ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap mencukupkan. Amin ya. Tuhan tetap mencukupkan setiap keperluan kebutuhan kita, anak-anaknya. Amin. Saya percaya tidak ada di tempat ini kita tidak bisa menggoreng. Semua bisa menggoreng. Amin ya, karena Tuhan tetap memelihara anak-anaknya. Jadi kita akan belajar bagaimana membangun pola hidup yang sehat. Mari kita lihat di Yeremia 33 ayat yang ke-6. Tapi kita akan baca dari ayat yang pertama ya sampai ayat yang ke-7 nanti. Kita akan baca firman Tuhan ini. Tolong multimedia. Oh, ini nggak bisa ya? Yang ini nggak bisa. Monitor di sini nggak nyala. Oke, multimedia sudah menayangkan. Kita baca ya di Yeremia 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan bergantian membaca ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara semua membaca ayat yang genap. Nanti saya akhiri dengan ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan dengan judul perikop janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Ayat yang pertama.
Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, Bapak Ibu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meninggalkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Puji Tuhan, ayat yang diberikan oleh gereja kepada kita yaitu di Yeremia 33 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, kita diberikan tema oleh gereja membangun pola hidup yang sehat. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, kita diminta memahami apa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kita harus memahami apa yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, yaitu badan kita. Bapak Ibu, mengonsumsi segala sesuatu itu, kalau dikonsumsi secara berlebihan, baik itu secara porsi maupun frekuensi, itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita, khususnya kesehatan kita. Dan kita tahu di doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kepada kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bermanfaat bagi kesehatan, khususnya tubuh jasmani kita. Kita diperintahkan oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan untuk memahami apa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kalau Tuhan mengajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami, kita diajak untuk memberikanlah kepada kami makanan pada hari ini secukupnya. Berarti untuk kebutuhan kita ini harus ada takarannya, harus ada porsinya, ya. Kita lihat banyak kalau orang yang memakan makanan itu yang berlebihan, itu tidak baik bagi kesehatannya, ya. Itu tidak bermanfaat bagi tubuhnya. Coba kita baca di Amsal 25 ayat yang ke-16, ya. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ya, supaya kita mengkonsumsi makanan kita itu secukupnya untuk tubuh kita. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Maksudnya apa? Kalau engkau mendapat madu, kalau engkau mendapatkan segala sesuatu, madu itu kan manis, segala sesuatu yang berkat, ya, maksudnya yang segala sesuatu yang enak kita makan, ya. Jangan kita makan itu, waduh, kita kayak kesurupan, kita kayak makan, waduh, nggak ada puasnya, kita masukkan aja, kita makan aja terus. Nah, itu tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Dikatakan, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau kita makan terlalu kenyang, enak apa nggak enak?
perasaan di perut kita? Tentu tidak enak. Rasanya itu ada begah, ya. Rasanya nggak nyaman. Nah, tapi kalau kita makan dengan porsi yang secukupnya untuk kebutuhan kita, untuk perut kita, kita akan merasakan, waduh, nikmat sekali apa yang kita makan itu. Walaupun itu kadang makannya juga pakai ikan asin atau makannya pakai tahu tempe, ya. Kalau kita makan itu untuk kebutuhan tubuh kita secukupnya, itu terasa nikmat, ya. Itu terasa nikmat. Tapi kalau sudah terlalu kenyang, karena waduh sayang ini nggak dimakan, waduh ini enak banget ini makanannya, nah itu tidak bermanfaat. Itu hanya untuk kedagingan kita, ya. Perut kita juga tidak terasa enak, ya. Tubuh kita pun menolak, makanya dikatakan lalu memuntahkannya. Tubuh kita juga sudah menolak. Jadi kita harus memahami apa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, ya. Kita harus memakannya dengan porsi yang tepat, ya. Baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu juga frekuensi maksudnya ketika kita tidur, ya. Tidur itu kalau kita tidur cukup, ketika kita bangun tubuh kita itu akan segar, akan bugar, gitu. Tapi kalau kita kebanyakan tidur, ketika bangun apa perasaannya ibu, bapak-bapak? Pasti malas adanya, ya. Malas, bawaannya malas. Maunya udah kayak aja, ya. Maunya aduh tidur lagi, ya. Itu tidak baik bagi tubuh kita. Jadi kalau kita mau menjaga mau membangun pola hidup kita yang sehat, kita harus menjaga, kita harus maintain kesehatan kita. Kalau kita mau menyayangi tubuh kita ini, kita mau panjang umur, kita mau sehat, ya, kita mau menikmati hidup, ya, kita harus menjaga atau membangun pola hidup yang sehat di dalam kehidupan kita, ya. Contoh, bagaimana contohnya untuk kita bisa membangun pola hidup yang sehat itu? Contoh dari awal bisa kita ikuti, misalnya, ya, kita berolahraga, ya. Kita berolahraga. Kalau kita tahu nih, kita makan ini kita banyak. Kalau kita tahu kita suka makan, orang yang sedang makan, kalau dia tidak diimbangi dengan olahraga, dia akan obesitas, ya. Dia akan obesitas. Kalau sudah obesitas, pergerakannya juga sudah lamban. Jadi bagaimana kita untuk menyeimbang pola hidup kita yang sehat? Kalau kita memang orang yang suka makan, kita harus rajin olahraga, ya. Kita harus rajin olahraga. Kemarin saya dikirim broadcast begini, ada seorang nenek umur 87 tahun. Dia pergi ke dokter, gitu kan. Dokternya nanya, karena di tes kesehatan jantungnya katanya seperti orang umur 40 tahun. Wow. Padahal udah umur 87 tahun. Dia bilang begini, untuk dokternya nanya, nenek kok bisa sehat begini, bagaimana caranya? Apa rahasianya? Nenek itu bilang, jaga mulut jangan rakus. Jaga mulut ini jangan rakus. Nah, yang kedua, kita harus banyak bergerak, supaya jangan pikun. Banyak bergerak, banyak beraktivitas. Dokternya sampai ketawa, gitu kan. Nah, ini orangnya, nenek ini yang ngasih tahu. Kalau saya yang ngasih tahu, mungkin pasien pada ngeyel, kan. Kalau saya ngasih tahu, nanti pasien-pasien banyakan yang ngeyel. Tapi ini udah terbukti, seorang nenek umur 87 tahun, dia sehat, jantungnya itu seperti orang umur 40 tahun, ya. Dia belum pikun, dia masih beraktivitas. Nah, dia katakan, kalau mau menikmati hidup, jaga mulut supaya jangan rakus. Nah, ini saya bilang, waduh, ini kok bertema buat besok ini. Untuk membangun pola hidup yang sehat, ya. Kita tahu hari-hari ini, ya, anak-anak muda banyak yang sudah diabetes,
Ya. Anak-anak muda banyak sekarang yang diabetes, bukan orang tua saja. Ya. Banyak yang sudah kolesterol. Itu karena apa? Pola makannya tidak diimbangi dengan olahraga. Banyaknya duduk, main HP, yang olahraga hanya tangan dan mata. Nah, tidak diimbangi dengan olahraga. Saya sebagai orang tua, karena saya juga sudah umur 56 tahun, saya sudah menjalani, saya juga mau hidup pola hidup sehat. Saya sudah memeriksakan kesehatan saya kepada dokter. Saya tuh ada sesudah COVID, ya, sesudah COVID penyakit datang. Nah, saya kemarin kena COVID di tahun 2021, itu kena COVID Delta. Kena COVID Delta, saya yang paling parah di antara sekeluarga yang kena. Saya yang paling parah. Saya sampai dirawat 1 minggu di rumah sakit. Sampai 2 kali masuk rumah sakit Primaya, nggak 1 hari dirawat situ, pulang tetap nggak apa. Dan seminggu kemudian masuk lagi ke rumah sakit umum Kota Tangerang. Itu di situ saya 1 minggu. Disitulah saya terdeteksi ada diabetes. Saya juga sampai kaget. Diabetes saya tinggi sampai 250. Nah, ketika juga saya sudah dirawat karena obat-obatan menghantam tubuh saya, jantung saya bengkak. Nah, sesudah saya selesai sembuh dari COVID, nah disitulah mulai berdatangan ini penyakit. Ya, saya harus ke dokter jantung, saya harus ke dokter penyakit dalam untuk kembali mengobati di dalam metabolisme di dalam tubuh saya. Nah, saya sekarang melakukan pola hidup yang sehat. Pagi-pagi saya bersama suami, sebelum saya mengkonsumsi makan, kami mengkonsumsi jus. Pagi-pagi perut kosong, kami minum jus. Itu atas anjuran dokter. Kami minum jus. Habis itu kami treadmill. Itu tiap hari kami lakukan. Kalau saya bosan treadmill, saya naik sepeda. Nah, itu yang saya lakukan supaya metabolisme di tubuh saya bisa kembali baik, gitu. Karena saya juga orangnya suka makan. Kalau tidak dibarengi dengan olahraga, tentu diabetes saya akan meningkat. Kalau diabetes itu banyak nanti yang diserang, ada ginjal, ya, ada jantung, dan sudah lari kemana-mana. Saya tidak mau itu. Saya mau membangun pola hidup yang sehat. Nah, makanya anak-anak saya juga saya katakan begitu, olahraga. Karena bukan orang tua saja yang banyak mengalami metabolisme di dalam tubuhnya sudah tidak baik. Karena anak-anak muda sekarang banyak, ya, anak-anak muda bahkan masih belasan tahun sudah terdeteksi diabetes. Gara-gara apa? Gara-gara sekarang kita lihat ya, makanan di luar ya, kopi genangan, janji jiwa, Starbucks, ya, apalagi por, itu semua, waduh, serba gula manis. Nah, kalau kita boleh makan, kalau kita tidak menyeimbangi, ya, dengan kita bantu dengan pergerakan di dalam tubuh kita, itu akan menumpuk, dan itu akan menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Ya. Manfaat untuk kita menjaga pola hidup sehat di dalam hidup kita untuk menghindarkan penyakit di dalam tubuh kita. Yang kedua, supaya metabolisme di dalam tubuh kita itu bekerja dengan baik. Kalau metabolisme di dalam tubuh kita itu bekerja dengan baik, ya, tentu kita menghasilkan energi yang baik. Kalau kita sudah menghasilkan energi yang baik, tentu kita akan produktif, ya. Kita akan melakukan pekerjaan apapun dengan baik, ya. Perhatikan deh, kalau orang yang susah bergerak itu tandanya metabolisme dalam tubuhnya tidak baik. Dan dia tidak ada energi, tidak ada produktivitas dalam tubuh. Semuanya lamban. Ada pepatah mengatakan bahasa Latin, mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Ya.
Kalau tubuh kita sehat, jiwa kita juga pasti sehat. Ya, kalau tubuh jiwa kita pasti sehat, kita pasti menjadi anak-anak Tuhan yang berenergi, yang menghasilkan sesuatu yang produktif di dalam kehidupan kita. Termasuk kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan tubuh, roh, jiwa kita ini sehat, ya, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh, roh, jiwa kita ini kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Yeremia tadi katakan, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bangsa Yehuda pada saat itu, mereka ada di dalam pengepungan, mereka ada di dalam keterpurukan, ya, mereka terkurung, mereka diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak mengenakan, aniaya, kesengsaraan, sakit, penyakit, bahkan dikatakan tadi di ayat 5, bangkai-bangkai berserakan, gitu kan, ya. Tuhan sedang menghukum kota itu pada saat itu. Tuhan sedang memproses umat-umat Yehuda pada saat itu. Mereka mengalami perang, pertempuran, mereka diperhadapkan dengan kesakitan, mereka diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan pada saat hari. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan berfirman kepada Yeremia, Tuhan katakan demikian. Di ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mungkin ada di antara kita pada pagi hari ini yang terkurung dengan masalah, yang terkurung dengan sakit penyakit akibat kita tidak menjaga pola hidup kita yang sehat, ya. Kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai sakit penyakit di dalam tubuh kita yang tidak kunjung sembuh. Kita diperhadapkan dengan sakit ekonomi ataupun sakit di dalam hubungan suami istri dan anak-anak. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesakitan kita pada saat hari ini, tapi firman Tuhan berkata, sebagaimana firman Tuhan datang kepada Yeremia, Tuhan menghendaki kepada kita pada saat hari ini, berserulah kepadaku. Coba di ayat yang ketiga ditayangkan, Yeremia 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, tahun 2019 saya juga mengalami hal yang tidak pernah terlintas di pikiran kami, hal yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, ya. Tuhan izinkan terjadi, di mana suami saya terdeteksi pada bulan 6 tahun 2019, terdeteksi mengalami suatu penyakit, yaitu kanker di dalam lambungnya. Nah, di situ kami terpukul, di situ saya menangis bersama dengan anak-anak, ya. Kami sedih, kami terpukul tanpa kami sadari. Tadinya suami saya ini tidak ada tanda-tanda, dia gemuk, sehat, beraktivitas. Dia hanya merasakan kayak masuk angin, ya. Kira masuk angin, paling minum tolak angin, seperti itu sembuh sudah. Nah, seperti itu saja. Itu akibat tidak menjaga pola hidup yang sehat. Nah, di situ kami ketika dokter sudah memvonis seperti itu, kami terpukul. Aduh Tuhan,
Kenapa ini terjadi di dalam kehidupan kami? Suami saya selama ini sehat-sehat saja, bahkan dia gemuk, nggak ada tanda-tanda sakit kanker. Cuman dalam beberapa bulan saja, dari bulan ke-6 terdeteksi sampai bulan yang ke-8 itu, dia hanya turun berat badannya begitu drastis. Nah, ketika itu kami nggak percaya gitu, sampai ke beberapa dokter kami observasi, dan dokter Indonesia udah endoskopi bilang, iya sih ini ada tukak di lambungnya, tapi tukak ada seperti daging yang besar gitu. Nah, diambil, dibiopsi, diperiksa, tapi ini bukan kanker ganas gitu. Nah, saya senang dong. Tuhan terima kasih. Saya sampai peluk suami saya begitu dapat hasilnya. Ketika mau dapat hasilnya saya dakut seperti itu, nggak karu-karuan, sampai saya nggak berani pergi ngambil hasil anak saya. Namun saya juga di rumah sama hanya berdua, saya gemetaran. Gitu sudah dibaca sama anak saya, Mami, tidak ada tanda-tanda keganasan. Aduh, saya senang banget, saya peluk suami saya, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi Tuhan kasih hikmat kepada saya. Jangan senang hanya sampai di sini. Coba lebih lagi memeriksakannya dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Akhirnya Tuhan kasih hikmat kepada saya, karena kami terus bawa dalam doa, saya sama anak-anak saya bergandengan tangan berdoa. Tuhan kasih hikmat kepada saya untuk membawa suami saya ini pergi ke Penang. Tahu kenapa? Terlintas aja Penang. Padahal sama sekali saya belum tahu itu pada Penang, ya, berobatnya kemana. Gak tahu, tapi Tuhan taruhkan di hati saya, bawa ke Penang. Terus browsing, saya suruh anak saya coba browsing, cari rumah sakit di sana, bagaimana caranya, ke dokter mana yang akan kami pergi. Nah, itu Tuhan tuntun, akhirnya dapat. Dan paspor pada saat itu juga kami lihat paspor kami sudah mati. Nah, tapi itu Tuhan yang tuntun, semuanya bisa cepat terselesaikan, dan kami berangkat. Di sana diperiksa ulang. Sesudah dokter melihat, wow, dia udah geleng-geleng kepala, kita periksa ulang. Diperiksa ulang, ternyata sudah ganas. Tapi dokternya panggil saya, suami saya masih di ruang endoskopi belum sadar. Nah, dokternya panggil saya, ini ganas, tapi harus segera diangkat. Kalau tidak diangkat, ini bisa pecah, karena suami saya sudah tidak bisa masuk makanan, sudah tidak benar bisa masuk. Jadi klep dari lambung untuk menuju ke usus itu, di klepnya itulah itu tumornya. Jadi kalau ini tidak segera diangkat, ini nanti bisa lambungnya bisa pecah, dan sudah kami nggak bisa bikin apa-apa, kata dokternya. Nah, dengan pertolongan Tuhan kami diberikan Tuhan hikmat, kami tidak pulang lagi ke Indonesia. Kami langsung besoknya mengadakan persetujuan untuk dioperasi pada tanggal 10 Agustus, dan di situ 9 Agustus dan suami saya dioperasi, dan sampai tanggal 17 Agustus baru keluar dari rumah sakit. Dan itu benar-benar tumornya sudah begitu besar. Itu besar, dan sudah itu dokter katakan itu harus dilakukan kemo selama 1 tahun. Nah, puji Tuhan, singkat kesaksiannya, Tuhan tolong semuanya dan boleh berjalan dengan baik. Walaupun di tengah-tengah terakhir kami mau kemo terjadi pandemi pada saat itu, tapi dengan pertolongan Tuhan kami dapat menyelesaikannya. Dengan mujizat Tuhan kami dapat menyelesaikan kemo, dan pada saat hari ini suami saya sudah dinyatakan bersih dan sudah sembuh. Berikan akibat tidak menjaga pola hidup yang sehat, yang kena lambung. Karena suami saya ini tukang makan, rakus, semuanya masuk. Kalau dibilang Tuhan katakan semua bisa dimakan. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 23. Memang semua itu bisa dimakan, tapi bukan semua itu bermanfaat. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Ya. Segala sesuatu boleh kita
kita makan. Tapi bukannya semua itu berguna bagi tubuh kita, tidak. Sebagian itu akan menjadi sampah dan itu mendatangkan penyakit, ya, khususnya bagi lambung kita ini, ya. Kita kasih makanan yang sehat, ya, seperti di Daniel 1 ayat 12 sampai 16. Coba kita baca Daniel 1 ayat 12 sampai 16. Bagaimana Daniel itu sehat, ya. Bagaimana Daniel itu kuat, bagaimana Daniel itu menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Lihat, dikatakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenam itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Wow, kalau santapan raja itu enak apa enggak enak? Enak kan? Santapan raja itu pasti waduh daging, ya, pasti hal-hal yang lezat. Tapi lihat, makanan Daniel apa? Sayur-sayuran dan air putih, air untuk diminum. Jadi saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus kita, Yesus Kristus Tuhan, kita mau sehat, amin. Mari supaya seperti Daniel, perawakannya sehat, kuat, ya, kita banyak konsumsi air putih. Jangan konsumsi Starbucks banyakan. Jangan konsumsi kopi kenangan, bertobat. Jangan konsumsi yang banyak gula-gula, ya. Air putih itu sehat, amin. Karena di situ banyak oksigen. Oksigen itu baik bagi tubuh kita, darah khususnya, ya. Kalau oksigen di dalam darah kita itu banyak, kita nggak gampang ngantuk, kita nggak gampang capek, kita jadi beraktivitasnya penuh energi. Wow, saya seperti dokter, ya. Padahal ini Alkitabiah, amin. Ya, banyak kita konsumsi sayuran, banyak kita konsumsi buah-buahan, itu yang baik bagi tubuh kita. Itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kalau kita banyak konsumsi daging-dagingan, ya, itu akan menjadi penyakit apa? Darah tinggi, ya. Sekarang banyak orang yang sakit darah tinggi, akhirnya stroke, gampang marah-marah, akhirnya stroke, ya. Makan daging kambing, bertobat Pak Edison, ya. Akibat suka makan makanan yang seperti itu. Nah, tapi sekarang sudah menjaga pola hidup yang sehat. Minum jus pagi-pagi. Pagi-pagi saya sudah jus, satu untuk dia, satu untuk saya melayani. Sudah itu dia olahraga, treadmill. Puji Tuhan, perawakannya tidak seperti orang yang habis kemo. Amin. Haleluya. Itu Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, ya. Mari kita mau membangun pola hidup kita yang sehat. Kita nggak mau sakit-sakit, ya. Jangan mau minum-minum obat. Kita makan nanti makanan yang enak-enak, habis itu kita makan obat kolesterol, kita makan obat darah tinggi. Obat saya karena sudah kena, jadi saya mau berusaha. Orang-orang kalau minum obat diabetes itu ada yang 3 kali, kalau saya tidak, saya 1 kali. Tapi saya imbangi dengan olahraga. Saya cek kolesterol, gula darah saya normal. Haleluya. Sehingga saya bisa melayani pada saat hari ini. Saya bisa membagikan berkat buat kita pada saat hari ini. Mari gereja mengajarkan kepada kita. Mari kita membangun pola hidup yang sehat, ya. Supaya dengan tubuh kita yang sehat, kita bisa beraktivitas, kita bisa melayani Tuhan, ya. Di luar sana pandemi masih berlangsung. Orang-orang pada takut beribadah, ya. Karena takut terpapar.
imun tubuhnya, vitamin dikonsumsi, tapi tidak mau melangkah ke rumah Tuhan yang untuk mengambil vitamin untuk jiwa, untuk rohnya, ya, yang dikasih vitamin hanya tubuh. Nah, nanti kalau kelebihan vitamin juga di dalam tubuh kita itu akan dibuang, itu tidak berguna. Vitamin yang kita butuhkan itu hanya secukupnya. Vitamin C juga kalau kita minum 500.000, kalau tubuh kita ini sudah tercukupkan vitamin C-nya, itu akan dibuang melalui air seni kita. Tapi vitamin yang kita butuhkan sebagai anak-anak Tuhan yaitu firman Tuhan. Inilah untuk imun jiwa kita, roh kita, ini yang terutama, ya. Kalau kita tubuh, roh, jiwa kita sudah terpenuhi dengan vitamin, dengan firman Tuhan, ketakutan tidak ada lagi dalam hidup kita, kekhawatiran tidak ada lagi dalam hidup kita. Kita bisa melangkah ke rumah Tuhan, ya. Di situ kita mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Allah saja ada ketenangan dalam hidup, ya. Jangan takut. Hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Amin. Itu Pastor Baby sering katakan, ya. Kalau Tuhan sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, ya. Ketika kita berjalan, ketika kita tidur pun Tuhan bisa memanggil kita. Tapi jika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, dan Engkau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah dan mempercayakan nafas kehidupan dan tubuh yang sehat bagi kami. Itu merupakan suatu anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Tetap kami Tuhan Yesus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Kuasa Roh Kudus. Kami tahu Tuhan Engkau yang bertindak di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh perbuatan kami kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencana kami. Kami serahkan seluruh kekhawatiran hidup kami kepada Tuhan, karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh masa depan kami kepada Tuhan, karena masa depan kami sungguh ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya, dan kami sudah beribadah Tuhan, dan semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun kami yang pulang dari tempat ini tidak membawa berkat yang daripada Tuhan. Kami semua sudah diberkati. Biarlah Engkau jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang tertanam di gereja Tuhan, untuk semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, berkati gereja kami Tuhan, Victorious Family Hotel ini Bapa, agar melalui tempat ini banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan senior pastor kami Bapak Abraham Konrad Supit Tuhan, berkati pengembalaannya Tuhan dalam Victorious Family Ministry Tuhan. Biarlah melalui gereja kami seluruh cabang-cabang yang melakukan ibadah pada saat hari ini banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan, dan melalui Bapak Gembala kami semua jemaat dibawa ke air yang tenang, dibaringkan kepada rumput yang hijau, menjadi jemaat yang berkualitas, jemaat yang sehat, jemaat yang bertumbuh di dalam kebenaran firman. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati rumah tangga, berkati anak-anak menantu cucu, berkati Ibu Gembala kami, apapun yang diperbuat hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang dari tempat ini, bagaimana Kau mengantarkan kami ke tempat ini, kami percaya Roh Kudus juga mengantarkan kami pulang ke rumah kami masing-masing, berjumpa dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Dan dikala kami Tuhan ada yang melanjutkan aktivitas kami, Roh Kudus menjadi penolong bagi kami, untuk kami tetap berdampak, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima doa berkat yang diutus oleh hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikannya bagi jemaat-Mu, jemaat yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya, memberi engkau damai sejahtera.
berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai, menjaga, melindungi dan memberkati kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Beli mobil,